Terbongkar semua akal licik KKB. Tak tahan hidup dalam hutan begini, Panglima UPM berkhianat sendiri. Seorang mantan Panglima Tinggi Organisasi Papua Merdeka UPM bocorkan alasan kembali ke Indonesia. Ia adalah Kodam 3 Titus Murib Kualik yang akhirnya menyerahkan diri dan kembali ke Indonesia. Dia mengungkapkan banyak faktor alasan kembali ke NKRI, termasuk kebohongan yang selama ini dilakukan pendahulu UPM. Semua berawal dari ketidaktahanan hidup dalam tekanan di dalam hutan. Ia mengungkapkan kondisi pasukannya di hutan dan menyatakan ingin kembali bergabung ke NKRI. Melansir Tribun Papua Jumat, Titus Murib juga mengajak semua anak buahnya dari kelompok kriminal bersenjata KKB untuk kembali hidup damai dan mengakhiri aksinya. Dalam video yang dibagikan oleh Satgas Nemangkawi, Titus Murib mengaku UPM tak sanggup lagi hidup di hutan dan kelaparan. Saya Panglima Tinggi UPM menyampaikan bahwa tidak mampu lagi bertahan begini di hutan, makan pun sudah susah, katanya. Ia pun menyerah diri dan memberikan semua senjata kepada aparat keamanan TNI Polri. Dia juga membuat pengejutkan bahwa selama ini dia hanya dibohongi oleh para pendahulu UPM. Menurutnya, UPM dibentuk hanya digunakan sebagai alat politik yang mencerai-beraikan kesatuan NKRI. Kita ditipu para politikus memanfaatkan kita berjuang di hutan. Kami akan kembali ke NKRI dan seluruh senjata akan kami serahkan ke TNI Polri, katanya. Mari kawan-kawan yang ada di luar negeri dan di dalam negeri, itulah tanahmu, itulah bangsamu, jadi jangan mau dimanfaatkan, katanya. Saya sampaikan kita kembali ke NKRI karena selama ini kita hanya ditipu oleh pendahulu UPM, imbuhnya. Kita mau melepaskan diri, saudara kita banyak yang mati di hutan. Kita kembali ke NKRI untuk hidup damai, pungkasnya. Menyerahkan diri dan memberikan semua senjata kepada aparat keamanan TNI Polri karena merasa sudah dibohongi oleh pendahulu UPM sebagai alat politik. Sama halnya dengan Titus, sebelumnya ada 3 anggota KKB Papua yang juga menyerahkan diri ke NKRI. 3 anggota KKB menyerahkan diri di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Ketiganya adalah anggota KKB pimpinan Lakaga Tlenggen. Mereka menyatakan kesetiaannya dan ingin kembali ke NKRI. Benar, 3 orang tersebut menyerahkan diri dan merupakan anggota kelompok teroris Lakaga Tlenggen, ujar Kepala Penerangan Kogab Wilham III Kolonel CGI IGN Suristiawa lewat keterangan tertulis Minggu. Mereka diantara berinisial YAW 34 tahun, MM 17 dan OM 41 tahun. Tertipu janji manis pimpinan KKB, gerombolan memilih tindakan di luar dugaan. Anggota Eganus Kogoya menyerah, mengaku ditipu, dijanjikan uang banyak, nyatanya kelaparan di hutan. Seorang mantan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Tenius Tabuni akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Tenius Tabuni berikrar telah keluar dari keanggotaan KKB. Tenius Tabuni berikrar telah keluar dari keanggotaan KKB dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pengakuannya, Tenius Tabuni mengungkapkan alasan dirinya mau bergabung dengan KKB ketika itu karena dijanjikan kehidupan serba mudah. Segala kebutuhan hidupnya, kata Tenius Tabuni, akan dipenuhi, termasuk juga diberikan banyak uang. Namun seiring berjalannya waktu, Tenius Tabuni sadar telah ditipu. Sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik.
ditambah KKB tidak solid, selalu terpecah-pecah dan bergerak sendiri-sendiri, kata Tenius Tabuni. Tak hanya itu, Tenius Tabuni mengaku selalu bertentangan dengan hati nurani selama bergabung dengan kelompok Rombolombere. Batinnya menjerit ketika KKB kerap menyakiti masyarakat yang menolak membantunya. Tenius Tabuni pun mengaku terpaksa bergabung dengan KKB, seringkali memeras dan mengancam masyarakat, serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu, ujar Tenius Tabuni. Lebih lanjut, Tenius Tabuni mengungkapkan jika pernah terlibat kontak senjata dengan aparat saat masih bergabung dengan KKB. Menurut Tenius Tabuni, insiden baku tembak itu terjadi pada 2017 di wilayah Habema. Saat itu, Tenius Tabuni bersama kelompok melakukan pengadangan hingga akhirnya terjadi kontak senjata. Setelah mengungkap ikrar setia kepada NKRI, Tenius Tabuni mengaku ingin hidup normal, merasa aman, dan sementara itu Komandan Satgas dan Satgas Pamtas Mobili Yonif Rider 323 BP Kostrat Mayor In Afrianda Bayu Laksono mengapresiasi langkah Tenius Tabuni. Penyerahan dari Tenius Tabuni kembali ke NKRI ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Satgas kepada bekas anggota KKB yang menyerahkan diri. Setelah itu, Tenius Tabuni membuat pernyataan keluar dari KKB dan ikrar setia pada NKRI di Kampung Embua, Distrik Embua, Kabupaten Nduga, kata Mayor Afriandi.